Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi ini, kesempatan pagi ini kembali kita beribadah di dalam kasih Kristus yang sempurna. Kembali kita mengikuti ibadah raya di minggu pagi, dan kembali kita bersyukur karena kasih-Nya dinyatakan dalam hidup kita senantiasa, dan kita bersyukur karena anugerah-Nya sempurna, dahsyat dan ajaib buat kita. Haleluya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saudara, sebelum kita memulai ibadah ini, saudara silahkan share dulu linknya ke kerabat, ke saudara, kemanapun yang saudara rasa orang ini perlu untuk ibadah, orang ini saudara kasihi, dan saudara rindu untuk dia mengenal Tuhan lebih lagi, dan saudara rindu dia merasakan dan menikmati hadirat dan lawatan Allah. Silakan saudara, silakan di-share linknya. Haleluya. Ya, saudara silakan share linknya. Dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita ada di minggu yang ketiga, di minggu tanggal 18 Juni 2023, dan kita bersyukur atas kasih karunia dan hadirat Allah. Dan saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, untuk kita memulai ibadah ini, saudaraku, mari kita berdoa. Saudara, saya ajak setiap saudara untuk lipat tangan, tundukkan kepala dan hati yang terangkat pada Tuhan, serta pejamkan mata supaya kita fokus pada Tuhan. Dan saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan terima kasih buat berkat-Mu, Tuhan terima kasih buat anugerah-Mu, Tuhan terima kasih buat cinta-Mu, buat pengorbanan-Mu, buat perkenanan-Mu, buat kasih setia dan kasih sayang-Mu yang nyata dan sempurna dalam kehidupan kami, dan senantiasa menopang hidup kami, senantiasa membimbing kami, senantiasa menuntun kami. Terima kasih Yesus buat semua yang Kau berikan dalam hidup kami. Engkau Tuhan kami, Engkau Allah kami yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Bapa, kami berdoa, kami ucap syukur atas kasih-Mu, akan cinta-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami boleh hidup sebagaimana kami hidup saat ini. Oh Tuhan, meskipun kami seringkali gak setia, tapi Engkau Tuhan yang setia. Meskipun seringkali kami melupakan-Mu, tapi Engkau Tuhan yang tidak pernah melupakan kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan tangan kanan-Mu selalu menggenggam kami, membawa dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Oh terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya, kami imani Tuhan. Oh ini iman kami, kami terlalu percaya, dan kami serahkan kepadamu Tuhan diri kami, tubuh jiwa roh kami, karena Engkau adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan dan Raja kami. Engkau satu-satunya sang sumber damai kami, sumber sukacita kami, dan Kaulah satu-satunya kebenaran yang sejati. Oh terima kasih Yesus, terima kasih Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau saat ini Tuhan kami mau memulai beribadah, bertahtalah di tengah-tengah kami Tuhan, bertahtalah di tempat di mana kami mengikuti ibadah ini. Sehingga kami bisa merasakan jamahan, kami bisa merasakan lawatan, kami bisa merasakan hadirat Allah yang dinyatakan di tengah-tengah kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur buat ibadah kami ini Tuhan. Dan Kau yang lancarkan sarana prasarana yang kami pakai dalam pada online saat ini Tuhan. Segala jaringan, segala sinyalnya, segala perangkat media, apapun yang kami pakai dalam pada online saat ini, Engkau yang jamah Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Bapa, kami mau awali ibadah kami ini, dan kami mau bersatu hati, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus
siap puasa-puasa kegelapan, pencuri-pencuri dan singa mengaum. Oh, dan kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami mau naikkan doa Bapa kami seperti apa yang Kau ajarkan buat kami. Oh, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang siap beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Mari saudara, kita mau puji nama Tuhan. Saudara, kita naikkan penyembahan kita, saudara. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu ya Bapa. Haleluya. Engkau yang besar. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Yes. Selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Katakan, Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami hanya manusia biasa yang mendapatkan anugerah-Mu Tuhan. Thank you. Thank you Jesus. Thank you. Thank you. Thank you. Haleluya. 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 Oh, I'm only a man. Yes, I'm just a man. Yes, Lord. Help me believe what I could be and know that I am. Show me the stairway. Yes, Lord. I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus. That's all I'll never be mine. Lord, help me today. Show me the way, one day at a time. Yes, Lord, I'm only a man. I'm only a man.
I'm just a man. Yes, Lord. Help me believe the world I belong. It's worth smiling death. Pushing and shoving. Yes, Lord. It's running my mind. Lord, for my sake, brings me to think one day at a time. One day at a time. One day at a time. Sweet Jesus, that's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day to walk right with you. Yesterday's gone, yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. But give me the strength to do every day, one day at a time. Sweet Jesus, that's all I'm asking of you. Yes, just give me the strength to do every day what I had to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, tomorrow may never be mine. But let me the strength on every day, one day at a time. Lord, lead me today, show me the way, one day at a time. Hallelujah, 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 hallelujah. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch behind me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was raised that high, my heart knew fear, and grace my fears relief. How graciously that grace appeared the hour I
lawatan zaman dan lawatan Tuhan saat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, yes. Katakan sama-sama, saudara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Yes, Lord. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Katakan saudara, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku
ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Terima kasih Yesus. Kami percaya hidup kami adalah kesempatan untuk jadi berkat. Hidup kami adalah kesempatan untuk menyaksikan kebaikan-Mu. Hidup kami adalah kesempatan untuk menyaksikan kemurahan-Mu, Bapa dan Bapa. Kami percaya oleh karena Roh Kudus turun ke atas kami, kami akan menyaksikan kebaikan-Mu. Kami akan menyaksikan kemurahan-Mu. Kami akan menyaksikan kuasa-Mu. Kami akan menyaksikan keajaiban-Mu. Kami akan menyaksikan mujizat-Mu. Dan kami mengabarkan kebenaran firman Tuhan serta pengharapan demi pengharapan. Oh, berita sukacita, itu berita Injil dari Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kami percaya itu terjadi di dalam nama Yesus. Bapa. Tuhan, sebentar kami mau belajar firman-Mu. Berbicaralah buat setiap kami ya Bapa. Berbicaralah ya Allah. Tuhan, ambil alih atas nama-Mu, tutup bungkus hamba dengan kuasa darah-Mu, sembunyikan di balik kuasa salib-Mu, kuduskan sucikan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Dan Tuhan, kuduskan sucikan tempat kami di mana kami beribadah mengikuti firman-Mu. Kuduskan sucikan setiap kami Tuhan, agar kami dapat mendengar, melakukan, menangkap, menerima dan taat serta setia untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Dan kami senantiasa fokus untuk kami mendengar, menangkap dan melakukan setiap apa yang disampaikan oleh-Mu melalui hamba-Mu ini. Tuhan Yesus, ungkapkan apa yang jadi isi hati-Mu pagi ini, sehingga kami dapat mengerti, kami dapat lebih lagi dalam mengasihi-Mu, kami lebih dalam lagi dekat, erat dan melekat kepada-Mu, kami lebih erat lagi bergaul dengan firman-Mu. Tuhan, berkatilah setiap kami Tuhan, dengan pikiran, hati, mata dan telinga yang tertuju kepada. Dan kami serahkan pemberitaan firman ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti ke dalam tangan kasih. Hanya di dalam nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami ucap syukur, kami tolak segala ikatan-ikatan, segala belenggu-belenggu sudah terlepas, kami percaya. Kami ikat, patahkan, dan kami hancurkan di dalam nama Yesus segala kuasa-kuasa kegelapan, pencuri-pencuri dan singa mengong, dan kami percaya, oh, Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan firman-Mu itulah yang memerdekakan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur, yang siap diberkati dengan firman Tuhan, yang siap beroleh firman Tuhan, yang siap menerima anugerah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom saudara, dimanapun Anda berada. Sekali lagi sama sapa shalom. Puji nama Tuhan. Saudara, saya izin minum dulu. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini, kita mau buka dulu Alkitab kita dari 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-10. Ya, saudara, 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-10. Oke. Hari ini saya akan menyampaikan secara topik, saudara, karena topik pembahasan, karena ini saya rasa ini penting sekali buat kita semua mengerti, dan agar kita semakin tumbuh dan berkembang dalam pengenalan akan Kristus.
Ya. Jadi firman Tuhan hari ini berbicara mengenai 1 Yohanes 4 ayatnya ke-10. Oke, kita baca sama-sama 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-10. Inilah kasih, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa kita. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini berjudul makna kasih. Kalau minggu lalu kita belajar mengenai kasih Yesus, bagaimana kasihnya Yesus itu kepada kita. Nah, hari ini kita lebih lagi mendalami makna daripada kasih. Oke? Yang mau belajar sama-sama bilang amin. Haleluya. Saudaraku, ibadah ini bukanlah ibadah yang pasif. Jadi saudara silakan tangkap amin seperti saudara ikut ibadah onsite. Oke, haleluya. Jadi tidak boleh ada perbedaan ketika saudara onsite dan online. Amin. Ya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, sekali lagi kita mau baca firman Tuhan ini. Sama-sama kita baca. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, di bulan anugerah ini, saudara, di bulan kasih karunia ini, kenapa kita belajarnya justru kasih? Karena gini saudara, kasih itu adalah anugerah, kasih itu adalah kebaikan, kasih Tuhan yang kita terima adalah anugerah yang tidak bisa kita bayar. Amin. Sehingga kita menyadari all by grace. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang saya pelajari saudara, kasih itu adalah pengorbanan, penerimaan, dan pemberian. Sama-sama bilang sama saya, pengorbanan, penerimaan, dan pemberian. Jadi sesuai dan senada dengan 1 Yohanes 4 ayat ke-10, ya, ada 3 poin di sana: pengorbanan, penerimaan, dan pemberian. Oke? Nah, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, ya, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kalau saudara pelajari, dari ayat itu ada 3 poin yang penting, yaitu pengorbanan. Pengorbanan, Yesus mengorbankan dirinya di atas kayu salib, ya, buat Anda dan saya yang berdosa. Mari kita buka ayatnya, Yohanes 3 ayat 16, saudara. Yohanes 3 ayat 16. Oke? Kita akan bahas satu-satu. Yohanes 3 ayat 16, firman Tuhan berbicara demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Perhatikan. Berbicara apa? Kasih. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya dia mengorbankan dirinya. 1 Yohanes 1 bilang dia adalah Allah, saudara. Yohanes 1, saudara, dia adalah Allah itu sendiri yang turun ke dunia. Saudara, buat Anda dan saya, bukan kita terlalu berharga, tetapi karena kasihnya begitu besar. Ini adalah makna pengorbanan. Yohanes 15 ayat 13, saudara. Kita baca. Ya, firman Tuhan berbicara, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kita baca lagi Roma 8 ayat 32, saudara. Ya, Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Ini lebih jelas lagi, saudara. Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua,
Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Nah, makna kasih itu bermakna pengorbanan yang pertama. Kita kan bahas hal itu, saudara. Tuhan Yesus berkorban buat kita. Dia tak berdosa, Dia tak bersalah. Dia dipaku di atas kayu salib demi Anda dan saya supaya selamat. Bukan karena kita terlalu berharga. Kita nggak layak terima itu semua. Tapi Dia berikan itu karena Dia mau kasih tahu kita bahwa Dia mengasihi kita. Dia mengasihi saudara dan saya. Dia mengasihi apapun keadaanmu. Dia mengasihi apapun kondisimu. Bahkan meskipun kau masih berdosa sekalipun, Dia sudah menebusmu di atas kayu salib. Karena itu firman Tuhan berkata apa? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Pada siapa tidak melalui aku, dia tidak akan sampai kepada Bapa. Amin. Kasih itu bermakna pengorbanan. Pengorbanan itu adalah sesuatu yang gak enak, saudara. Amin. Pengorbanan itu bukan sesuatu yang enak, saudara. Pengorbanan itu sesuatu yang sangat gak enak, gak nyaman. Saudara pernah bayangin gak? Ketika kita kena pisau di kita saja sakit banget, dia dipaku, saudara. Ya, luar biasa pengorbanannya buat kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, orang yang mengerti akan makna pengorbanan ini, dia akan menghargai sang. Dia nggak akan hidup sembarangan. Makanya orang Kristen yang benar-benar di dalam Tuhan, dia berani berkorban. Berkorban untuk apa? Untuk misi. Karena dia tahu Allah terlebih dahulu berkorban untuk Anda dan saya. Why not? Bahkan keterlaluan kalau hanya untuk misi. Kita nggak berani berkorban. Misi bukan selalu berbicara mengenai kita bermisi, kita menginjil di satu daerah yang kita ngumpulin jemaat, itu KKR namanya, saudara. Tapi misi berbicara mengenai bagaimana kita menyampaikan kabar baik, kabar sukacita kepada semua orang, kepada setiap orang yang kita jumpai, kepada setiap orang yang kita temui. Kalaupun kita bermisi ke daerah, di daerah itu kita mengabarkan kepada setiap orang yang kita jumpai, kepada setiap orang yang kita temui tentang siapa Yesus. Ada jalan keselamatan, ada pengharapan baru. Itu yang harus dikabarkan. Amin. Orang yang mengetahui makna kasih, makna pengorbanan itu, saudara, dia akan menghargai dan memberitakan salib itu. Pengorbanan Yesus buat Anda dan saya itu gak gampang. No. Jadi saudara, ketika orang ngomong kayak gini, aku sudah korbankan waktu buat Tuhan, aku sudah korbankan semuanya buat Tuhan. Wait. Melupakah saudara, pengorbananmu itu tidak sebanding dengan apa yang Yesus korbankan buat kamu. Kekristenan bukan berbicara masalah agama. Kekristenan bukan berbicara masalah boleh dan tidak boleh. Kekristenan bukan berbicara supaya manusia ini hidupnya teratur, tertata. Kekristenan bukan berbicara mengenai agar manusia nggak sembarangan, agar manusia memiliki budi pekerti. Enggak.
Bahkan lebih dari itu. Karena kekristenan berbicara masalah pengorbanan dan bahasa kasihnya Allah, sehingga hubungan kita bisa dipulihkan sama Tuhan. Kekristenan berbicara mengenai relationship, dan sebuah relationship itu tidak mungkin bisa terbangun tanpa sebuah pengorbanan yang diinisiasi sama Allah sendiri. Itu yang mesti kita ngerti, saudara. Sehingga dalam kekristenan yang namanya perbuatan baik, manusia teratur, itu sebagai buah-buah dampak daripada orang Kristen, dampak daripada orang menjadi percaya pada Yesus, dampak daripada orang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Dan saya mau bilang, kalau hari ini kita bisa menyebut dia ya Aba, ya Bapa, semua itu all because pengorbanan, semua itu karena pengorbanan yang dia berikan buat Anda dan saya 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib, sehingga Anda dan saya bisa langsung datang berdoa, bisa langsung datang berlutut, bisa langsung datang menyembah tanpa ada hal-hal ritual tertentu yang harus kita lakukan. Bahkan dimanapun Anda berada, di setiap tempat saudara, setiap sikon, setiap kondisi, saudara bisa berdoa, bisa memohon, bisa meminta, bisa ngomong, bisa ngobrol sama Tuhan. Amin. Tapi ya sama Tuhan, karena itu sebuah relationship, bukan berarti kita terus minta-minta terus. Tapi karena itu sebuah relationship, saudara, kita harus berkomunikasi sama Tuhan. Amin. Jadi ada sebuah pengorbanan yang Tuhan berikan untuk sebuah relationship kita sama Tuhan. Jadi saudara, ketika kita bisa berdoa, ketika kita bisa beribadah seperti ini, ketika kita bisa menyembah Tuhan dengan bebas, kita bisa ngomong sama Tuhan, itu adalah sebuah harga yang mahal yang Tuhan sudah bayarkan. Nah, untuk sebuah pertemuan Anda dan saya dengan Tuhan, Tuhan bayar itu dengan darahnya yang mahal. Jadi saudara mulai ingat, mulai saudara syukuri setiap kita berdoa, setiap kita beribadah, setiap kita memuji. Saudara mulai ingat hal ini, mulai ingat pengajaran ini, saudara. Bahwa ketika kita bisa berdoa, oh aku bisa berdoa ini karena darah Yesus. Harga daripada doa, harga daripada kita berdoa ke Tuhan itu darah Yesus. Harga daripada kita bisa menyembah Tuhan itu darah Yesus. Nangkep ya maksud saya? Jadi sebuah pengorbanan yang Tuhan berikan itu membayar supaya kita tidak lagi terputus dengan Allah, supaya kita bisa lagi memiliki relation dengan Tuhan. Itu sebabnya Alkitab katakan Allah adalah kasih. God is love. Jangan bicara kasih, jangan bicara budi pekerti, jangan bicara kasih ketika Anda belum mengenal Tuhan. Itu adalah kasih yang palsu, kasih yang semu, saudara. Jangan berbicara cinta kasih ketika Anda tidak mengenal Tuhan. Karena ketika orang berbicara cinta kasih, berbicara semuanya itu tanpa pengenalan akan Tuhan,
Orang itu hanya akan menyombongkan diri sendiri, memegahkan manusia demi manusia. Untuk Anda dan saya bisa mengenal yang namanya Tuhan. Untuk Anda dan saya bisa berdoa secara bebas tanpa aturan-aturan yang dibatasi. Untuk Anda dan saya bisa beribadah secara bebas. Makan dengan tanpa aturan-aturan yang dibatasi. Ada sebuah pengorbanan yang Yesus lakukan. Jadi setiap saudara berdoa, setiap saudara beribadah, setiap saudara memuji, setiap saudara makan, setiap saudara berjalan, melangkah, bernafas, saudara ingat bahwa hidupmu karena pengorbanan yang Tuhan berikan. Ketika saudara disakiti, saudara ingat hal ini. Hidupmu karena pengorbanan yang Tuhan berikan. Jadi buat apa kita sakit hati? Pengorbanan yang Yesus lakukan, saudara, jauh terlebih besar dari segala-galanya. Sama-sama bilang sama saya, pengorbanan yang Yesus lakukan jauh terlebih besar dari segala-galanya. Sekali lagi, pengorbanan yang Yesus lakukan jauh terlebih besar dari segala-galanya. Pengorbanannya luar biasa. Saudara yang belum pernah menonton, saudara boleh nonton film salib. Saudara yang jalan salib itu, ya, yang berbahasa Inggris kalau bisa, itu luar biasa sekali. Diperankan sedemikian rupa sehingga saya percaya ketika film itu dibuat, saya percaya ada urapan Roh Kudus yang menyertai. Karena film itu begitu menyentuh, setiap kali saudara saya nonton film itu, saya netesin air mata. Saya berkali-kali nonton film itu. Dan saudara, kalau saudara nonton filmnya penyaliban Tuhan Yesus, saudara akan lebih melihat secara visualisasi bagaimana Yesus itu berkorban buat Anda dan saya. Bagaimana pengorbanannya buat Anda dan saya, sehingga Anda dan saya bisa menikmati hidup sampai hari ini. Kalau saudara amati, hidup Kristen itu hidup yang merdeka, hidup yang tidak terkekang oleh apapun, hidup yang terbebas dari belenggu-belenggu. Kalau saudara amati di luar sana, orang mau makan aja, ini boleh, ini nggak boleh, ini dilarang, ini tidak dilarang. Itu hanya soal makan. Belum dia berdoa. Ada aturan-aturan yang mengatur bagaimana kita harus berdoa. Doa supaya doa kita itu sampai. Iya kan? Tapi kekristenan oleh karena pengorbanan Yesus sekali lagi, kita nggak usah pakai aturan-aturan itu semua. Yesus langsung ada bersama-sama dengan kita. Karena every day, setiap hari, dia ada bersama-sama dengan kita. Dan itu adalah anugerah. Itu adalah kasih karunia yang tidak bisa terbayarkan oleh apapun. Dan itu bisa dilakukannya dengan pengorbanan. Karena gini saudara, kita itu, Anda dan saya itu adalah tawanan dosa. Ya, Anda dan saya itu tawanan dosa tadinya. Tapi
dengan kasih-Nya, Dia ingin kembali membangun hubungan antara Anda dan saya sama Tuhan yang sudah rusak. Jadi manusia itu adalah tawanan dosa, sehingga dia terpisah dari Allah yang kudus. Tapi karena kasih-Nya begitu besar, dan Allah itu sayang sama manusia, cinta sama manusia, sehingga Dia memberikan pengorbanan agar dia dan manusia bisa kembali memiliki hubungan yang erat. Saudara pernah nggak bayangin ketika orang yang Anda sayang, saudara ingin nih ada komunikasi, ingin nih ada sebuah relation, nggak bisa ditemui karena orang itu sedang di penjara. Iya kan? Lalu apa yang Anda lakukan? Kalau bisa semua dikorbankan demi dia bisa keluar dari penjara. Betul? Karena dia layak? Belum tentu. Dan bisa jadi tidak. Ya kan? Apalagi konteks pengorbanan Yesus buat Anda dan saya ini. Kita layak? Enggak. Anda dan saya sama sekali tidak layak untuk terima pengorbanan ini. Anda dan saya justru sangat layak untuk ada di tawanan itu, di belenggu itu. Tetapi karena kasih-Nya yang begitu besar, Dia mengaruniakan anaknya, yaitu dirinya sendiri, buat dia bisa sekedar apa, saudara? Membangun lagi hubungan dia dengan kita. Makanya jangan pernah lalaikan yang namanya saat teduh. Jangan pernah lalaikan yang namanya doa. Jangan pernah lalaikan yang namanya pujian, penyembahan, sesibuk apapun saudara. Lebih baik gak kerja daripada gak doa. Lebih baik gak makan daripada gak doa. Sebelum aktivitas, sebelum melakukan apapun, datang pada Tuhan, sembah Dia, puji Dia, doa. Karena saudara bisa lakuin itu mahal harganya, saudara. Mahal banget, saudara, harganya. Kalau saudara ngerti apa yang dinamakan pengorbanan, saudara nggak akan lalaikan itu semua. Amin. Yang kedua, makna kasih yaitu penerimaan. Kita buka Lukas pasalnya 15 ayat 32. Saudara bisa baca di rumah, Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Karena waktu kita nggak terlalu panjang, jadi saudara kita mau baca ayat 32-nya. Saudara bisa baca di rumah sendiri ya. Nanti ayat 11 sampai 32, saudara. Ya, Lukas pasalnya 15 ayat 32. Firman Tuhan berbicara demikian, kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Kemudian Lukas pasal 15 ayat 4 sampai 7. Firman Tuhan berbicara demikian. Lukas 15 ayat 4 sampai 7.
Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, "Oh, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar, garis bawahi orang benar, yang tidak memerlukan pertobatan." Ayat ini bukan menyuruh kita untuk terus berbuat dosa, tapi berbicara mengenai bagaimana seorang bapa menerima anaknya yang terhilang. Seorang bapa yang menerima anaknya yang terhilang, dia bukan Tuhan yang menghakimi. Dia bukan Tuhan yang menyesatkan. Dia bukan Tuhan yang menjatuhkan Anda dan saya. Dia bukan Tuhan yang memusuhi. Dia hakim sekaligus pembela kita. Ketika Anda dan saya datang kepadanya, Dia menerima kita. Sehingga saya mau katakan kepada saudara, dosamu sekotor apapun, sebanyak apapun, sebejat apapun yang kau sudah lakukan, come to Jesus. Datang sama Tuhan. Dia akan menerimamu apa adanya dirimu. Dan dia akan mengubahkan dirimu. Dia nggak akan bilang, sesat lu. Dia nggak akan bilang, oh kamu ini orang sampah kamu. Dia nggak akan bilang, kamu ini nggak ada harganya. Tapi dia akan bilang apa? Ayo anakku, datanglah. Yang 32 bilang apa? Kita patut bersukacita dan bergembira. Dia bahkan bersukacita dan bergembira. Jadi hatinya Tuhan itu selalu menerima, saudara. Dia mau disakiti, mau diapain aja, dia tetap menerima. Selagi kita masih bernafas, selagi kita masih hidup, datang sama Tuhan. Apapun kondisimu, apapun keadaanmu, semerah apapun dosa, dia Tuhan yang menerima. Makanya ada lagu ini, kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Dia menerima
sehancur-hancurnya dirimu, sehancur-hancurnya keadaan, Dia Tuhan yang tidak menolak. Dia bukan Tuhan yang dikit-dikit, oh tak hukum kamu, oh tak hukum kamu. Dia bukan Tuhan yang dikit-dikit, oh kamu sesat, oh kamu sesat. Enggak. Dia justru mencari yang tersesat. Dia justru datang bukan buat orang yang sehat. Dia datang bukan buat orang yang sudah merasa dirinya paling benar. Dia datang buat orang-orang berdosa yang memerlukan pertobatan. Dia datang buat orang-orang yang sedang sakit. Dia datang buat orang-orang yang sedang perlu Yesus. Itu sebabnya Alkitab berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tetapi orang sakit. Itu sebabnya di ayat ke-7. Demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Garis bawah itu. Satu orang berdosa bertobat, surga bersukacita, bersorak-sorai. Lebih, sukacitanya lebih daripada 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saudara, kalau kita pelajari, ada sebuah perumpamaan di dalam Alkitab zaman dulu. Di Bait Allah, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang mengklaim dirinya paling benar, mengklaim dirinya paling suci, mengklaim dirinya paling kudus, mengklaim dirinya paling sesuai dengan firman, mengklaim dirinya paling ngerti firman Tuhan. Dan satu orang lagi pemungut cukai. Yang satu datang sama Tuhan dengan, wah ini loh aku Tuhan, aku udah lakuin ini, aku lakuin itu, aku lakuin ini, aku lakuin itu. Oke? Dan sekaligus orang-orang ini yang dengan mudah menyesatkan orang. Yesus saja disesat-sesatkan, apalagi manusia. Yesus loh yang gak punya dosa, Yesus loh yang gak punya salah, disesat-sesatkan sama mereka, apalagi manusia. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yang satu lagi pemungut cukai datang sama Tuhan dengan hati yang hancur. Dengan datang sama Tuhan ngemis belas kasihannya Tuhan. Karena dia datang dengan merasa dirinya itu sangat gak layak, sangat kotor. Tapi dia datang dengan hati yang dia tuh pengen deket sama Tuhan. Mana yang diterima sama Tuhan? Pemungut cukai ini. Bukan yang ahli Taurat dan orang Farisi tadi gak keterima sama Tuhan. Bahkan Alkitab bilang orang-orang demikian gak akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau dipikir kurang salah apa itu? Kalau gitu surga gak kudus, surga kudus. Tetapi karena pengorbanan, Anda dan saya dikuduskan. Dan kenapa dia mengorbankan dirinya? Karena dia menerima Anda dan saya apa adanya. Dia mengubahkan kita sehingga kita layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sehingga kita layak untuk memanggilnya ya Aba, ya Bapa. Amin. Yang ketiga, pemberian. Makna kasih berbicara mengenai pemberian, saudara. Yohanes 15 ayat 13. Kita baca lagi ya. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya.
Kasih bermakna pemberian. Dia berikan semua buat kita. Dia berikan nyawanya buat kita. Karena dia mengasihi kita. Pemberian itu sama dengan anugerah. Pemberian yang Yesus lakukan gak bisa dibayar oleh apapun. Kita baca pemberian yang kedua. Yesaya 41 ayat ke-10. Kalau tadi udah perjanjian baru, terus kita baca perjanjian lama. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong kau. Aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jangan takut. Dengan kata lain, sebab Yesus itu menyertai saudara. Jangan bimbang, sebab Yesus itu Allahmu. Yesus akan meneguhkan, menolong kau, memegang kau dengan tangan kanannya yang membawa pada kemenangan. Dengan kata lain, Yesus itu memberikan kemenangan buat saudara. Mungkin saudara sekarang sedang mengalami masalah. Mungkin saudara sekarang sedang mengalami badai. Mungkin sekarang saudara sedang mengalami problema kehidupan. Tapi percaya, ketika kita beriman sama Tuhan, percaya, disertai rasa penyerahan diri secara total sama Tuhan, saudara akan melihat pemberian demi pemberian Tuhan, anugerah demi anugerah Tuhan, yang akan membawa saudara dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain, from glory to glory. Kita baca selanjutnya, Yakobus 1 ayat 17. Ya, Yakobus 1 ayat 17. Firman Tuhan berbicara demikian. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atas bayang-bayangan karena perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, ayat 18, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, artinya Tuhan itu beri semua itu baik. Sebelum saya jabarkan lebih lanjut, kita buka Roma 8 ayat 28. Hari ini banyak ayatnya ya saudara. Ayat ini saudara bisa pelajari sebelum dan sesudahnya, karena itu memang berbicara tentang hal itu ya. Roma 8 ayat 28, firman Tuhan berbicara demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil, garis bawah terpanggil, sesuai dengan rencana Allah. Kemudian Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Ya, Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Efesus itu setelah Galatia. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Ya, firman Tuhan berbicara demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, perhatikan garis bawah ini. Tetapi pemberian Allah. Garis bawah pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri.
Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita seringkali nggak sadar bahwa pemberian Tuhan itu baik. Sama-sama bilang sama saya, semua yang terjadi itu baik. Sekali lagi sama-sama bilang sama saya, semua yang terjadi itu baik. Oleh sebab itu Roma 8 ayat 28 di kalimat pertama, kita tahu sekarang, bukan kita tahu kemarin. Kita tahu sekarang, artinya ketika kita sudah lewatin semua, kita baru tahu bahwa yang di belakang itu baik. Makanya jangan cepat menghakimi Tuhan dengan katakan, kenapa Tuhan Engkau berikan hal buruk kepadaku? Kenapa Tuhan? Karena pada waktunya ketika kita sudah lewatin semua, kita akan ngomong, sekarang kita ngerti yang di belakang itu baik. Seringkali kita nggak ngerti, saudara, bahwa yang sedang terjadi sekarang itu baik. Tapi ketika kita udah lewatin, kita akan tahu. Makanya selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Yesus nggak mungkin kasih yang jelek buat anak-anaknya. Makanya jangan selalu hadapi sebuah pencobaan itu sebagai pencobaan, tetapi hadapi sebuah pencobaan sebagai ujian. Ujian untuk naik tingkat. Seringkali hal-hal kurang enak terjadi buat mengajarkan kita supaya kita cuma ngandalin Dia loh. Kita nggak punya siapa-siapa, kita nggak punya kekuatan apa-apa selain Tuhan. Dalam hidup saya, saudara, ketika saya mengalami mentok, saya doa, Tuhan gimana? Jalan keluar itu selalu Tuhan berikan. Semua itu anugerah Tuhan. Semua itu pemberian Tuhan. Tuhan gak mungkin beri yang jelek. Kalau nyawanya saja diberikan, masa sih Dia memberi kehancuran buat kita? Tuhan yang saya kenal, saudara, nyawanya saja diberikan buat Anda dan saya loh. Kalau yang paling berharga saja Dia udah berikan, masa sih Dia mau kasih batu sama kita? Masa sih Dia mau kasih kelaparan sama kita? Masa sih Dia mau buat kita malu? Sehingga apapun yang terjadi, saudara ingat, kalau saudara mau menghakimi Tuhan, kalau saudara mau menyalahkan Tuhan, saudara selalu ingat hal ini. Oh iya, darahnya yang mahal saja Dia berikan, nyawanya saja Dia berikan. Masakan Dia memberikan yang jelek sama aku? Yesus selalu beri yang terbaik buat kita. Sama-sama bilang, Yesus selalu beri yang terbaik buat kita. Hanya kita yang seringkali nggak sabar tunggu waktunya Tuhan. Seringkali ketika pintu ditutup, pintu demi pintu ditutup, kita rasanya kok pintu-pintu ini tertutup. Tuhan, tolong ini gimana Tuhan? Kok pintu-pintu ini tertutup? Itu waktunya Tuhan itu sedang mendewasakan iman kita, sedang melatih iman kita untuk ngandalin Dia. Hanya butuh satu keran Tuhan buka. Begitu kita dewasa, kita lulus ujian,
Kita ngerti kasih Tuhan. Kita ngerti pemberian Tuhan. Kita ngerti pengorbanan Tuhan. Kita ngerti penerimaan Tuhan. Setelah itu semua, kita menjadi dewasa. Kita menjadi semakin sadar. Dan kita menjadi semakin kecil dan semakin besar. Ketika hal itu terjadi, hanya butuh satu keran Tuhan. Dan ketika itu dibuka terobosan mujizat perkenanan terjadi. Hanya butuh satu pintu buat Tuhan buka semua itu. Apalagi materi dunia kecil buat Tuhan, cuma butuh satu pintu, saudara. Saya kesaksian, saudara. Beberapa waktu lalu, kami terdampak pandemi, dan sehingga cerita, kami harus berpindah ke tempat, ke sebuah tempat, ya, saudara. Dan mendekati akhir dari pandemi, kami mulai, di tempat itu kami mulai Tuhan angkat lagi, dan puji Tuhan. Dan di akhir dari pandemi itu, keuangan kami menurun drastis. Dan singkat cerita, kami harus berpindah lagi ke satu tempat. Dan kami memilih, kemudian ada tempat tinggal dan tempat bekerja. Dan singkat cerita gini, saudara. Ini yang hal-hal, ini yang saya pengen saksikan. Di momen itu, untuk bayar tempat ini aja kita susah payah. Setiap bulan, waktu jatuh tempo, waduh, nggak ada. Bahkan saudara, kalau saudara mau tahu, untuk sehari-hari pun bingung. Karena ya rasanya pintu itu tertutup gitu. Kok rasanya ke sana tutup, ke situ tertutup, ke depan tertutup, ke belakang tertutup. Apapun itu tertutup gitu. Singkat cerita, saudara, Tuhan berikan tempat yang baru. Bukan tempatnya, tetapi yang saya mau saksikan adalah ini. Ketika pintu-pintu itu tertutup, bahkan saya ada berapa kali, saudara, saya nahan yang namanya haus, yang namanya lapar. Saya cuma ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku lapar. Dan saya belajar, saya diingatkan Tuhan untuk belajar mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini terjadi seperti ini, artinya ada hal baik yang Tuhan persiapkan di depan. Dan betul, saudara. Singkat cerita, Tuhan berikan tempat yang baru. Setelah dari situ, tempat yang baru, tempat yang begitu saya pindah, itu jalan terbuka, lebar. Artinya di sini bukan tempatnya, bukan pengaruh tempat, tapi karena pengaruh pintu yang Tuhan buka. Yang saya mau saksikan gini, Tuhan gak pernah berikan yang jelek buat kita. Tuhan gak pernah berikan yang buruk buat kita. Kalau kita ngalamin hal buruk, Tuhan mau supaya kita ngerti besok, kita bisa noleh ke belakang dan bersyukur. Tuhan gak pernah berikan yang jelek untuk menghancurkan kita. Karena Dia Tuhan yang terus mengangkat kita, membawa kita dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Amin. Selanjutnya, kita akan bahas 3 poin terakhir. Orang yang menyadari makna kasih
hidupnya akan yang pertama. Mempunyai buah-buah kasih. Kita akan pelajari buah-buah kasih minggu depan. Yang kedua, selalu bersyukur dan dipenuhi ucapan syukur karena sadar all by grace. Saudara, kesaksian saya tadi belum selesai. Awal saya berontak. Yes. Menghadapi keadaan yang gak enak. Saya seorang hamba Tuhan. Saya merasa, dengan kesombongan saya merasa saya sudah melayani Tuhan kok. Saya sudah berkorban buat Tuhan. Semua saya sudah tinggalkan buat Tuhan. Masih kurang Tuhan. Dengan kesombongan saya ngomong seperti itu. Tapi dengan kasihnya Tuhan, Tuhan itu nyadarkan saya. Dan semakin hari Tuhan itu nyadarkan saya. Bahkan melalui khotbah-khotbah seperti ini, saya tuh makin disadarkan. Saya menyampaikan ini, tapi saya juga ditegur gitu kadang. Bahkan sering. Jadi kalau saudara diberkati dengan firman Tuhan, saya juga diberkati dengan firman Tuhan. Tuhan tuh sering kayak gini. Aku ini udah berkorban loh buat kamu. Kok kamu masih ngomong kayak gitu? Dan singkat cerita, setelah saya mengalami rekonsiliasi, saya kembali berdamai dengan diri saya, dan saya kembali merendahkan hati saya di hadapan Tuhan. Saya mulai belajar bersyukur, dan jalan demi jalan itu terbuka. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Hari ini saya nggak perlu pusing lagi besok makan apa, karena begitu jalan tuh begitu mengalir, saudara. Tuhan tuh bukakan terobosan demi terobosannya. Haleluya. Ya, orang yang menyadari makna kasih, seperti saya yang tadinya nggak nyadarin, jadi nggak ngerti ucap syukur. Tapi puji Tuhan, sekarang saya sudah mulai menyadari makna kasih, dan saya mulai belajar untuk selalu bersyukur dan selalu dipenuhi ucapan syukur. Karena sadar, all by grace. Kalau bukan karena Tuhan, mungkin saya nggak ada di tempat ini, mungkin saya nggak bisa menyampaikan firman Tuhan seperti ini buat saudara. Saya nggak tahu apa yang terjadi kalau bukan karena Tuhan. Kita baca 1 Korintus 14, ayat 16-17. 1 Korintus pasal yang 14, ayat 16-17. Firman Tuhan berbicara demikian. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang kau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Artinya di sini Tuhan meminta ucapan syukur tidak sebatas hanya kita mengucap syukur di mulut kita saja, di hati kita saja, tapi kita mengucap syukur dengan kita menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Selanjutnya 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Tesalonika itu sesudah Kolose, saudara. Ya, firman Tuhan berbicara demikian. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus. Ini 1 Timotius. Saya salah. 1 Tesalonika 5, ya. Ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Orang yang menyadari yang namanya makna kasih, hidupnya akan selalu bersyukur dan dipenuhi ucapan syukur, karena sadar all by grace. Dan orang yang sadar demikian, dia akan menyaksikan sama semua orang.
semua itu karena anugerah Tuhan. Yang ketiga, orang yang menyadari makna kasih, hidupnya akan penuh pengharapan dan penuh warna. Nah ini, dia nggak akan pernah merasa kesepian, dia nggak akan pernah merasa sendirian, bahkan nggak pernah merasa putus asa, nggak pernah hopeless. Karena sadar Allah selalu ada di dekatnya dan mengasihi serta pelihara dan tidak pernah meninggalkan. Kita baca sebagai ayat penutup Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. 2 ayat 12 dan Filipi 1 ayat 21 sampai 22. Kita baca dulu Galatia. Ya, Galatia 2 ayat 20. Firman Tuhan berbicara demikian, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kolose 2 ayat 12. Ya, Kolose 2 ayat 12. Kolose setelah Filipi. Kolose 2 ayat 12. Firman Tuhan berbicara demikian. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Filipi 1 ayat 21 sampai 22. Ya. Filipi 1 ayat 21 sampai 22. Filipi. Oke. Filipi 1 ayat 21 sampai 22. Firman Tuhan berbicara demikian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Nah, firman Tuhan di sini. Orang yang menyadari makna kasih, hidupnya akan selalu penuh pengharapan dan penuh warna. Dia nggak akan pernah melihat badai. Dia selalu melihat Yesus. Dia nggak akan pernah tenggelam dengan badai. Tapi dia selalu melihat Yesus. Yesus, Yesus. Ingat satu hal ini menjadi rema dalam kehidupan kita. Kalau nyawanya saja dikorbankan buat kita, diberikan buat kita, yang berharga saja dia berikan buat kita, masa sih dia mau beri yang jelek buat kita? Masa sih dia mau menghancurkan hidup kita, kalau hidup kita pun yang hancur pun dibuat jadi baik, dibuat jadi tertata, dibuat dirapikan, jadi semakin segambar dan serupa dengannya. Masa dia mau kasih kita yang jelek? Gak mungkin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat berkat. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat sabda-Mu yang Kau berikan dalam hidup kami pagi ini. Bapa, kami bersyukur. Pagi ini kami diajarkan untuk kami mengerti makna kasih, yaitu pengorbanan. Penerima dan pemberi. Kami percaya Engkau bukan Tuhan yang memberikan yang buruk-buruk pada kami, tapi Engkau selalu memberikan yang terbaik buat kami. Cuma seringkali kami ini nggak sabar dan kami ini nggak bisa melihat Tuhan hari ini. Buat kami melihat fokus kepadamu. Dan kami senantiasa bisa diingatkan, kami mengerti kalau yang terbaik yang Tuhan pasti berikan buat kami. Tuhan tahu yang terbaik buat kami.
Ampuni kami yang seringkali kami bersungut-sungut ya Bapa. Hari ini kami mau berdiri dan kami mau bilang, hidup kami semua karena anugerah-Mu. Keberadaan kami semua karena anugerah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Agar firman ini senantiasa termeterai dalam setiap hati kami. Roh Kudus-Mu senantiasa mengingatkan kami akan kebenaran firman. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus. Saudara yang sakit, silakan angkat tangan. Yang sedang lemah, silakan angkat tangan. Saudara yang sedang banyak pergumulan, silakan angkat tangan. Saudara yang sedang berbeban berat, silakan angkat tangan. Saudara yang sedang memerlukan kuasa Allah, memerlukan mujizat Tuhan, silakan angkat tangan. Bapak berdoa buat setiap tangan yang terangkat. Yang sakit Kau sembuhkan. Tuhan, yang butuh pertolongan Tuhan tolong. Yang sedang letih lesu berbeban berat, Tuhan beri kelegaan. Yang sedang butuh mujizat, butuh kuasa Allah, Tuhan nyatakan mujizat dan kuasa-Mu Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Engkau lawat dan jamah setiap pribadi lepas pribadi yang sedang mengangkat tangannya saat ini. Terima kasih ya Bapa. Roh Kudus yang senantiasa menjamah dan menyentuh, membimbing dan menuntun. Setiap sakit penyakit disembuhkan. Apapun sakitmu, Tuhan sudah sembuhkan. Terima itu dengan iman. Turunkan tangan saudara. Apa yang Kau taruh di hati hamba sudah Hamba-Mu sampaikan. Roh Kudus yang meteraikan, supaya firman-Mu terus berkembang dalam pengenalan kami akan Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama, di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saatnya kita mau berdoa untuk persembahan dan persepuluhan. Dan kita mau menutup ibadah kita ini dilanjutkan dengan doa berkat. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saudara bisa memberikannya nanti untuk mempersingkat waktu. Selesai ibadah saudara bisa berikan. Saudara yang mau berikan, persembahan bukan paksaan, persepuluhan bukan paksaan, tetapi adalah bentuk ketaatan kita kepada Tuhan, bentuk wujud kasih kita kepada Tuhan. Karena semua yang kita punya itu pun milik Tuhan. Dan saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kalau saudara belum bisa memberi pun tidak apa-apa. Bukan sebuah paksaan saudara. Jadi saudara jangan memberi karena terpaksa, karena memberi itu syaratnya ada dua. Yang penting yang pertama sukacita, yang kedua adalah sukarela. Jadi saudara silahkan berikan itu seusai ibadah. Dan sekarang kita mau berdoa untuk itu. Saudara silahkan angkat tangan. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa buat persembahan kami, persepuluhan kami. Tuhan, Kau yang berkati setiap persembahan kami, persepuluhan kami ini, kuduskan, sucikan, agar menjadi menopang pelayanan, menopang penginjilan, menopang kegerakan, dan menopang hamba-hamba Tuhan. Biar persembahan dan persepuluhan kami ini dipakai dengan benar, sesuai kegunaannya, sesuai fungsinya dalam tata gereja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati setiap tangan-tangan yang mengelolanya ya Bapak. Dan Tuhan berkati setiap tangan yang memberi dengan berkat-Mu, dengan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah tercurah dalam kehidupan mereka. Berkati dengan berkat yang sama, anugerah yang sama buat tangan-tangan yang belum bisa memberi. Engkau berkati
senantiasa Kau sertai jagai naunmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan silakan angkat tangan untuk doa berkat. Terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau oleh Tuhan. Diberkatilah keluargamu oleh Tuhan. Diberkatilah pelayanan penginjilanmu oleh Tuhan. Diberkatilah seluruh pekerjaan usaha stadimu oleh Tuhan. Diberkatilah apapun yang dikerjakan oleh tanganmu kemanapun kau melangkah di bawah Tuhan, berhasil disertai dipimpin oleh Tuhan. Cinta kasih, kasih karunia, kebaikan, kemurahan, penyertaan, pengorbanan, kasih sayang, kasih setia, serta persekutuan dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus menyertai engkau senantiasa dari mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput setiap kita yang hidup sesuai dengan kehendaknya. Dan akhirnya pergi jadikan semua bangsa murid Kristus, baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka apapun yang Tuhan Yesus ajarkan padamu, dan ketahuilah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang adalah satu-satunya Allah yang hidup, Allah yang esa, Allah yang dahsyat dan perkasa, menyertai memperlengkapi engkau dari mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dan akhirnya terima berkat imam besar ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus. Terima segala yang terbaik di dalam nama Yesus. Dengan penuh kuasa, penuh kasih karunia, penuh damai sejahtera dan lawatan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Ya, saudaraku, selamat berhari Minggu bersama keluarga tercinta, dan Tuhan Yesus memberkati.